Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi. Kali ini Ayah Haji ingin mengisahkan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dengan tema senyuman Sulaiman alaihissalam dan pasukan Semut. Kisah ini dimulai tatkala Nabi Sulaiman dan pasukannya melakukan perjalanan di sebuah daerah. Di dalam perjalanan tersebut, Nabi Sulaiman memasuki kawasan sebuah lembah, di mana lembah itu terdapat banyak semut dan koloninya. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris tertib. Nabiullah Sulaiman bukan sekedar hanya nabi, tetapi Nabi Sulaiman itu adalah seorang panglima dan juga sekaligus raja. Dan Raja Sulaiman bukan sembarang raja, karena rajanya memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pasukannya berbentuk jin, minal jinni wal ins, dan manusia, wat thair, dan juga burung-burung. Pasukannya multidimensional, sangat komplit, di mana pasukannya semuanya ada, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Inilah kehebatannya Nabiullah Sulaiman. Bukan sekedar nabi, tetapi juga seorang raja, memiliki pasukan yang sangat luar biasa, dan raja yang sangat adil, sangat menyayangi rakyatnya, dan mampu mendengar suara-suara yang terkecil sekalipun, yaitu semut. Bagaimana kalau kita menjadi seorang pemimpin, mampu mendengar suara-suara yang kecil tersebut, yang mungkin saja tidak bisa didengar oleh orang lain? Maka bersyukurlah kepada seorang pemimpin yang mampu mendengar suara-suara rakyat kecil. Dan tatkala Nabi Sulaiman dan pasukannya masuk ke dalam kawasan sebuah lembah, di mana lembah itu banyak koloni semut. Hatta ida atau ala wadin namli qalat namlah ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Hatta ida atau ala wadin namli, dan ketika tatkala pas Sulaiman dan pasukannya memasuki kawasan, namanya kawasan lembah, di mana di situ banyak koloni atau pasukan semut. Waqalah nama, berkatalah salah satu semut perempuan, yaitu ratu semut, kemudian berkata dengan suara yang keras, ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu, wahai para semut yang merasa semut, masuk ke dalam masakinaku, masuk ke dalam rumah-rumahmu, masuk ke dalam sarang-sarangmu. Inilah kehebatan semut. Semut yang kecil masih saja ketika ada bencana mengingatkan kepada yang lain agar masuk ke dalam rumah. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu, wah yang merasa semut, baik semut betina, mau semut bejantan, mau semut tua, dan seterusnya. Yang penting nama semut masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Agar apa? Agar tidak diinjak oleh pasukannya Sulaiman, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Inilah yang kita sebut semut saja memiliki yang kita sebut husnudon, yaitu berprasangka baik. Wahai semut, wahai pasukan semut, wahai koloni semut, wahai bangsa semut, masuk ke dalam rumahmu agar tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman. Karena mungkin saja Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak tahu kita ada di bawah ini. Tetapi karunia Allah sangat luar biasa.
Begitulah semut. Semut ini makhluk yang sangat luar biasa, yang diceritakan di dalam surat Al-Quran, maka dikisahkan dalam Al-Quran dan diabadikan dalam masuk Al-Quran, namanya surat An-Naml. Kemudian pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam ini terkejut. Ini kenapa harus berhenti? Padahal kita perjalanan masih jauh, sedangkan kita tidak melihat apa-apa di depan, tidak ada halangan apa-apa. Tapi karunia Allah kepada Sulaiman alaihissalam mampu melihat dan mampu mendengar makhluk kecil yang namanya semut. Semut sedang ada di luar, kemudian mampu dilihat dan mampu didengarnya. Dan kita bayangkan, kalaulah sebuah pasukan berjalan dengan pasukan yang lengkap, kendaraan yang lengkap dan seterusnya, pasti di sana sini ada banyak kebisingan. Tetapi karunia Allah diberikan kepada Nabi Sulaiman, mampu mendengar, bisa fokus mendengar dan melihat adanya semut di depan. Kemudian Raja Semut itu, Ratu Semut itu berkata, "Ya ayuhan naml, wahai para semut, masuklah ke dalam liang-liangmu, dalam rumah-rumahmu agar tidak diinjak Nabi Sulaiman." Mendengar perkataan tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dahikan. Maka Nabi Sulaiman itu tersenyum, lalu tertawa, dahikan, tertawa. Mendengar perkataan semut itu, min kauliha. Dengan mendengar tersenyumnya Sulaiman, mampu mendengar tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum. Inilah senyumnya Nabi Sulaiman, seorang pemimpin. Karena senyum itu menandakan dua hal. Pertama, senyum ikhlas, tulus, yaitu senyum dilandasi rasa syukur. Jadi senyumnya Sulaiman bisa mengandung dua hal. Pertama, rasa syukurnya karena mampu diberikan oleh Allah kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu bisa mendengar perkataan semut yang kecil tersebut. Dia tersenyum karena mampu mendengar itu. Yang kedua, senyum Nabi Sulaiman adalah senyum kebahagiaan di mana dia mampu menghentikan musibah bagi semut. Inilah bersyukur itu adalah bukan hanya menerima. Bersyukur itu adalah menerima yang kecil kemudian kita membesarkannya, mengagungkannya, mensyukurinya. Jadi menerima yang kecil dengan penerimaan yang sangat besar. Dan juga memberikan yang besar itu dibuat kecil. Itu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang mau menerima hal yang kecil untuk yang lebih besar. Dan memberikan yang besar kepada yang kecil. Bukan sebaliknya. Syukur tidak diartikan kita menerima yang besar kemudian dikecilkan. Atau memberikan yang kecil kemudian dibesar-besarkan. Itu bukan syukur, itu namanya kufur. Dengan seperti kejadian seperti itu, apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Bukan kebesaran, tetapi Nabi Sulaiman meminta kepada Allah menganugerahkan kepadanya agar selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, mau menerima yang kecil kemudian mensyukurinya akan lebih banyak. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian kita memberi sesuatu yang berharga, yang sangat kita cintai, yang besar tersebut, kemudian pemberian itu kita anggap kecil, tidak diungkit-ungkit. Itu yang disebut dengan bersyukur. Jika kita masih mengungkit pemberian kita kepada yang lain, itu bukan namanya bersyukur. Kemudian apa yang diminta yang kedua? Yang diminta yang kedua itu adalah rahmat Allah. Karena dengan rahmat itulah semua kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Semua bisa menjadi luas karena rahmat. Semua menjadi hebat karena rahmat. Maka mintalah kepada Allah rahmat Allah, bukan keadilan Allah. Karena kalau kita minta keadilan Allah, maka kita tidak akan mampu menandinginya. Karena keadilan itu akan menunjukkan hak dan kewajiban. Tetapi kalau rahmat itu
kita memohon kepada Allah, rahmat kepada Allah, berarti kita minta cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kisah ini Allah tunjukkan kepada makhluk yang sangat kecil yang namanya semut? Bukan dengan makhluk Allah yang lain. Inilah yang menunjukkan ada rahasia yang menakjubkan dari semut itu sendiri. Semut meski kecil mampu memberikan pelajaran bagi orang yang berpikir. Sudah banyak penelitian tentang kehidupan semut, kecil tapi luar biasa. Semut itu dikenal sebagai serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarang yang teratur, beranggotakan ribuan per koloninya. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, ada semut pejantan, ada semut ratu. Meski ukurannya kecil, semut tersebut mampu menjadi semut merupakan hewan terkuat di muka bumi. Semut jantan mampu menopang beban berat 50 kali dari beban dirinya sendiri. Itulah kehebatan semut. Semut mampu mengangkat 50 kali besarnya dari badannya. Artinya semut menjadi contoh bagi kita bahwa perjuangan itu seperti semut. Tidak mengenal lelah, selalu bergotong royong, selalu memberikan sesuatu kepada yang lain. Semut tidak pernah memakan sesuatu yang bukan haknya. Semut akan memakan apa yang dia bawa, yang disimpan di sarangnya. Semut selalu bertenggang rasa, saling tolong menolong. Semut itu adalah sistem manajemen yang sangat luar biasa. Ada semut ratu pemimpinnya, ada semut pejantan, ada semut pekerja, ada semut petani, dan seterusnya. Sehingga manusia dapat belajar dari kehidupan semut. Mengapa semut itu begitu besar? Dan begitulah Rasul, begitulah Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum melihat semut tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang kita membakar dan membunuh semut. Demikianlah kisah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.